Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Sistem dan telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi yaitu peristiwa pertukaran informasi dengan jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, telekomunikasi itu yaitu penyampaian atau informasi hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus. Sistem telekomunikasi memerlukan 3 elemen, yaitu informasi yang diambil dari pemancar, sinyal, kemudian sinyal yang diterjemahkan dan menjadikan informasi. Dua sistem telekomunikasi, yaitu pengirim informasi dan penerima informasi. Fungsi sistem telekomunikasi yaitu transmitting device, yaitu berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, connecting device, yaitu menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna yang lain. Yang ketiga, ada terminal, yaitu perangkat yang mengubah sinyal informasi ke suara atau yang lainnya. Media telekomunikasi, yaitu merupakan semua alat untuk memproduksi dan mendistribusikan, memperluaskan, dan menyampaikan informasi. Dan materi yang kedua yaitu tentang internet, intranet, dan extranet. Yang dimana internet itu merupakan singkatan dari interconnection network, yang merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protokol ataupun internet protokol. Internet network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lain dan jaringan dari komputer seluruh dunia. Mengapa harus ada internet? Jaringan tersebut harus saling terhubung. Dan materi yang kedua yaitu ada internet, intranet, dan extranet. Internet singkatan dari kata internet network, merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Dan mengapa harus ada internet? Internet adalah lautan data, informasi di mana sedikit penurunan dan mempercepat gaya kehidupan kita. Internet adalah sebuah jaringan yang bersifat privasi atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk menjaga data-datanya agar aman. Internet adalah sebuah jaringan internal. Perusahaan dibangun menggunakan teknologi internet. Ancaman eksternal ataupun internet diantaranya yaitu pelanggaran keamanan ataupun virus. Penggunaan internet yaitu dengan cara menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan, kemudian mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar, membatasi akses terhadap suatu sumber. Dan yang keempat yaitu menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Yang kelima yaitu alat bantu meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Yang keenam, operasi dan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, sebagai media penyampai informasi. Dan yang ke-8 yaitu pengembangan suatu aplikasi internal dalam perusahaan. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang memiliki jaringan keluar. Extranet jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dalam sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis ataupun operasi secara aman. Fungsi extranet yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kemudian, sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik dari sistem informasi fungsional, yaitu suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan yang dibutuhkan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi, yaitu dengan perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam bentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SI. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang bersifat signifikan.
jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Kemudian ada sistem proses transaksi, yang dimana proses transaksi atau yang disebut dengan menjadi TPS merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan dalam sebuah bisnis. Tujuan utama dari TPS ini yaitu untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Kemudian, sistem penjualan dan pemasaran, konsep penjualan yaitu pada konsep memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini fokusnya pada pikir bagaimana cara produk yang dapat memuaskan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya yaitu konsumsi. Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an. Dengan berpindahnya fokus dari marketing, berpindah dari promosi dan jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan proses yang dirancang untuk mendapatkan menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai maksimal untuk pelanggan serta perusahaannya. Ensikana pada 1995 berpendapat bahwa pelanggan harus diutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari manipulasi pelanggan menjadi hubungan keterlibatan yang tulus dengan pelanggan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga ataupun melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online di toko ataupun di toko tradisional. Jenis e-commerce yang pertama yaitu ada business to business, business to customer, consumer to consumer, consumer to business, business to administration, consumer to administration, online to offline. Yang pertama yaitu business to business, yang dimana penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivasi dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Contohnya ada Alibaba. Kemudian ada business to consumer, merupakan akronim untuk merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk, layanan, dan pelanggan individu. Dalam commerce model edisi 2 ini, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog ataupun online. Contohnya ada Lazada, Blibli, Tokopedia, Orani, Mall, Elevania, ataupun Bukalapak. Yang ketiga adalah consumer to consumer, yang dimana jenis ini ditandai dengan oleh pertumbuhannya penduduk pasar elektronik dan pelanggan khusus di industri vertikal tempat perusahaan mengajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari pemasok. Yang keempat yaitu ada consumer to business, yang dimana transaksi dalam tipe consumer to business terjadi di mana pada tipe consumer ini pengguna menciptakan produk atau layanan lalu dikonsumsi oleh organisasi dan perantara website. Contohnya ada Envato. Kemudian yang kelima ada business to administration, juga dikenal sebagai penawaran bisnis dengan perusahaan ke lembaga pemerintah. Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan di luar web. Contohnya ada BPJS Kesehatan, DJP, dan yang keenam yaitu ada Consumer to Administration, yang dimana konsumen dan administrasi atau konsumen sebagai berhubungan dengan komunikasi konsumen langsung dengan administrasi. Yang ketujuh yaitu ada online to offline, yang dimana pada e-commerce ini kombinasi bisnis dengan internet, yaitu konsumsi, contohnya di Alfamidi, dan Indomaret dan keuntungan.
Kemudian ada online to offline di mana kombinasi bisnis dengan internet. E-commerce berplatform ini mempunyai konsumsi nyata, yaitu konsumennya secara offline, yang dimana contohnya ada Alfamidi dan Indomaret. Keuntungan e-commerce apa aja sih keuntungannya? Nah, merupakan salah satunya aspek terpenting di masyarakat modern. Ini memainkan peran utama selagi dari wacana politik dan pendidikan tinggi, hingga cara kita menjalankan bisnis ini. Maka tidak heran bahwa beralih ke e-commerce harusnya menjadikan keuntungan yang signifikan. Batasan dan kegagalan e-commerce. Nah, meskipun seperti e-commerce menyelesaikan semua masalah di bisnis, ada pun kelemahannya, yaitu dari lokasi fisik ke toko online, banyak konsumen yang masih butuh dalam kayak melihat yang nyata, ataupun dari harga-harganya. Penelitian pasar dan periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Penelitian pasar ataupun riset pasar adalah proses sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi. Jenis-jenis riset pasar itu ada brand research, campaign effectiveness, competitive analysis, consumer insight, customer segmentation research, customer segmentation research, product development, dan usability testing. Periklanan, yaitu sarana komunikasi dengan pengguna produk ataupun jasa. Iklan, yaitu pesan yang dibayar oleh orang yang mengirim dan dimasukkan untuk memberitahu, mempengaruhi, dan yang menerima. Iklan selalu ada meskipun orang meski tidak menyadarinya. Dunia sekarang ini iklan digunakan setiap yang memungkinkan dan menyampaikan pesannya. Materi yang selanjutnya yaitu supply chain management, yang dimana manajemen rantai atau pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa, mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. SCM mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisiensi dan ekonomis. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, distribusi, suatu produk secara terpusat. Dalam SCM terbagi 5 pasokan, yaitu rencana ataupun strategi, sumber, pabrik, pengiriman, maupun logistik sistem pengembalian. Manajemen rantai pasokan minimalkan kekurangan dan menekan biaya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang logistik dan pembelian persediaan. Manajemen rantai pasokan yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan jauh dari penarikan dan tuntutan hukum yang mahal. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk ataupun layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan mengurangi laba perusahaan. Dalam supply chain management, komponen-komponennya terdapat sebagai berikut, yaitu ada perencanaan, sumber, pabrik, pengiriman, dan pengembalian. Yang dimana jenis-jenis supply chain management yang terdiri dari rantai supply upstream, internal SCM, downstream SCM, dan permasalahan supply chain management yang terdiri dari produk yang berkualitas, pabrik global, permintaan pasar yang berubah, teknologi baru, dan konsolidasi basis pemasok. Selanjutnya yaitu ada artificial intelligence, ataupun kecerdasan buatan, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung dengan internet, yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan komunikasi dengan sistem yang lain. Kecerdasan buatan atau AI simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Jenis-jenis AI yaitu ada mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri. Expert system yaitu pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran dalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau kita sebut dengan AI, sistem komputer yang mesimulasi dengan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks sesuai dengan logika ataupun melalui kumpulan pengetahuan. Karakteristik penting dalam
Expert system yaitu ada the highest level of experts, dan yang kedua ada right on time reaction. Yang ketiga yaitu ada good reliability, flexible, dan effective mechanics. Yang keenam ada capable of handling challenge, decision, and problems. Expert system yaitu sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada interpretasi dan prediksi, diagnosis, monitoring, dan expert system memperkirakan kondisi pasar, yaitu dengan memberikan solusi yang konsisten, memberikan penjelasan yang masuk akal, atasi keterbatasan manusia, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Kekurangannya kurang akal sehat, daya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, kesulitan dalam membuat aturan inferensi, dan memberikan solusi yang salah. Terus kekayaan atau intelektual, yang dimana disebut dengan haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari oleh pikir otak dan menciptakan sesuatu produk. Haki memiliki 3 kata kunci yang penting, yaitu right, property, dan intelektual. Yang dimana haki adalah hak spesial dan eksklusif yang diberikan kepada seorang ataupun kelompok dengan suatu ciptaannya. Yang dimana harus terdiri dari hak paten, merek, rancangan, rahasia dagang, hak cipta, perlindungan, variasi tanaman. Dalam pasal 90 UU nomor 19 tahun 2001, yaitu berbunyi sebagai seseorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang ataupun jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 M. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi sebagai barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda penjara paling sedikit yaitu 1 juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah. Dengan mempengaruhi intensif untuk berinovasi intelektual, perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting, yaitu dari registrasi membuat catatan pabrik, mengizinkan pembuatan karya seni, seiring dengan itu mungkin pemegang hak untuk menegakkan hak moralnya tercipta. Dan yang keempat yaitu pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan estetik mereka. Yang pertama yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi, yang dimana memiliki karakteristik sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sifat yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama, yang dimana internet global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM, perusahaan memanfaatkan sumber daya informasi dengan memperoleh keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Sistem proses transaksi, yang dimana disingkat dengan menjadi TPS, merupakan bagian dari sebuah sistem yang menjalankan untuk mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Tujuan utama TPS yaitu untuk memberikan timbal balik dari segala pertanyaan, menyusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini fokus pada kualitas dan yang mereka produksi. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir, bagaimana cara memberikan produk yang memuaskan pelanggan. Kemudian ada Customer Relationship Management, yang dimana CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960. CRM merupakan sebuah teknik dan proses yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan cara pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai maksimal untuk pelanggannya serta perusahaan. Seperti MC Kena,
pada tahun 1995 berpendapat bahwa pelanggan harus diutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari manipulasi pelanggan jadi hubungan keterlibatan yang tulus dengan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hernisa dengan NIM 2303044428. Saya dari Manajemen 8 dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen. Saat ini saya sedang membuat tugas video untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi yang diisi oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Iqbal Ahmad, SE. Terima kasih. Sekian dari video saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.